Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalan nama saya Angelina Lumban Gaul dengan NIM C1C024048. Hari ini saya akan membahas materi mengenai subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Baik itu di dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebagai tugas mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Oke, di sini kita harus tahu dulu pajak penghasilan itu apa sih? Jadi pajak penghasilan itu pada dasarnya adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki utang atas seluruh penghasilannya, atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu beban dari suatu penghasilan yang kita peroleh, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri jika kita bekerja di Indonesia, dan pajak penghasilan luar negeri jika kita bekerja di luar negeri, di luar Indonesia, seperti misalnya negara Amerika. Nah, di sini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait dengan pajak penghasilan, sudah mengalami 4 kali perubahan, dan yang terakhir itu ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selain itu juga ada pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan yang dibuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan juga melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami dahulu terkait dengan konsep subjek pajak, kemudian objek pajak, dan bagaimana norma perhitungannya, pembukuannya, dan juga tarif yang dikenakan. Nah, di sini subjek pajak itu sendiri dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diterima dia, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, sedangkan kalau subjek pajak luar negeri itu hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, jadi jika kita bekerja di luar negeri, kita tidak dikenai pajak penghasilan yang di luar negeri tersebut, tapi hanya pajak penghasilan yang dari negara asal, yaitu Indonesia. Nah, objek pajak sendiri itu contohnya ada gaji, ada upah, honorarium, hadiah, laba usaha, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, objek pajak itu sendiri adalah setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang bisa kita terima atau diperoleh dari wajib pajak sendiri, baik itu dari pekerjaan usaha maupun kegiatan lainnya. Ada juga beberapa contoh objek pajak yang dikecualikan, itu ada misalnya seperti warisan, hibah antar keluarga sedara, atau juga bantuan sosial yang bersifat kemanusiaan, biasanya tidak dikenai sebagai objek pajak. Nah, dalam perhitungan pajak itu sendiri, pemerintah juga memberikan suatu kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi yang dia memiliki usaha kecil atau biasanya disebut dengan UMKM, atau juga pekerjaan bebas, dengan menyediakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, sementara itu kalau ada wajib pajak yang peredaran brutonya atau penghasilannya itu lebih dari 4,8 miliar per tahun, itu biasa dia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, biasa bisa disebut juga dalam bentuk perusahaan. Biasa itu peredaran brutonya besar. Nah, pembukuan itu sebenarnya adalah suatu pencatatan yang secara struktur atas seluruh transaksi keuangan yang sudah terjadi di dalam kegiatan usaha. Nah, catatan-catatan ini bisa berisi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, di sini tadi kita sudah sekilas membaca tentang NPPN. Nah, norma penghitungan penghasilan neto itu sendiri salah satu metode sederhana yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagaimana untuk menghitung penghasilan bersih bagi wajib pajak yang dia belum memiliki pembukuan lengkap. Dan ini kan biasanya untuk pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM yang berbeda sistem pencatatannya dengan perusahaan besar yang peredaran brutonya tadi 1,4 miliar.
Nah, caranya bagaimana? Dengan memakai suatu persentase tertentu atau yang kita sebut juga dengan norma dari omzet atau penghasilannya sebagai dasar dari penghasilan netonya. Jadi, wajib pajak itu tidak perlu lagi menghitung laba ruginya itu secara detail. Cukup hanya dengan mengalihkan omzet kita dengan persen norma yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, biasanya itu norma penghitungan penghasilan neto itu dikeluarkan dalam bentuk tabel. Bentuk tabel dan itu sudah secara terperinci bisa kita lihat dan bisa kita cek. Nah, untuk ringkasannya di sini NPPN itu bagaimana cara cepat untuk menghitung penghasilan neto kita bagi pengusaha-pengusaha kecil tanpa harus kita membuat pembukuan yang lengkap dan terperinci. Di sini ada dasar hukum norma penghitungan itu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Ini bisa kita cek di website DJP juga ada. Di sini juga ada peraturan Dirjen Pajak menetapkan norma berdasarkan jenis usahanya. Jadi pemerintah itu sudah membuat berapa norma penghitungannya berdasarkan jenis usahanya dan juga wilayah geografisnya, dan itu sudah sangat jelas ditulis oleh pemerintah. Oke, di sini selain adanya kemudahan bagi pihak kecil, bagi pedagang kecil dan juga UMKM, ada juga salah satu kelemahan dari norma penghitungan. Nah, tadi keuntungannya tadi karena prosesnya yang sederhana, administrasi lebih ringan dan sangat membantu UMKM. Namun ada juga kelemahannya karena norma perhitungan itu kan hanya ditujukan bagi pengusaha kecil. Oleh karena itu, seringkali perhitungan itu kurang akurat karena tidak mempertimbangkan biaya yang sebenarnya. Sehingga itu bisa saja membuat rugi usaha dan juga marginnya kecil. Alasan lainnya, norma itu juga bisa dibilang tidak fleksibel karena persentasenya itu kan ditetapkan secara umum dan hanya boleh digunakan jika omsetnya itu tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Pengguna norma tuh juga biasanya nggak bisa mengklaim biayanya secara rinci. Nah, di sini selain kita sudah paham tentang perhitungan dan juga ada norma-normanya, kita akan melakukan pembukuan. Nah, jadi pembukuan itu merupakan salah satu komponen penting yang fungsinya itu untuk mencatat secara sistematis seluruh transaksi keuangan. Nah, di sini yang pertama kita harus paham dulu penghasilan kena pajak itu. Kalau untuk orang pribadi di dalam negeri, caranya penghasilan netonya dikurangi PTKP. Kemudian nanti PKP-nya, penghasilan kena pajaknya dibulatkan ke dalam rupiah terendah. Sedangkan untuk orang pribadi di luar negeri, dia tidak memakai PKP neto. Pajaknya itu hanya dikenakan atas penghasilan brutonya saja. Sedangkan untuk wajib pajak badan, dia untuk menghitung PKP-nya berasal dari penghasilan neto setelah biaya fiskal dan tidak memakai PTKP karena langsung menjadi PKP saja. Nah, di sini ada tarif menurut Undang-Undang HPP atau Undang-Undang PPh terbarunya. Di sini saya ambil dari website DJP langsung, di mana di sini di pasal 26 disebutkan untuk PKP sampai dengan 0 sampai 10 juta rupiah itu pajaknya 15%. Sedangkan di atas 10 juta sampai dengan 50 juta rupiah itu dikenakan pajak 25%. Sedangkan di atas dari 50 juta itu dikenakan pajak 35%. Oke, selanjutnya yang harus kita pahamin itu ada terkait tentang kredit pajak. Nah, jadi di sini kredit pajak itu bisa disebutkan sebagai hak dari wajib pajak itu sendiri untuk mengurangi pajak penghasilannya yang terutang atau belum dibayar dengan pajak yang sudah dipotong, dipungut atau dibayar sendiri selama tahun berjalan. Nah, konsep ini biasa dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai cara atau mekanisme bagaimana mencegah pajak berganda serta memastikan pajak yang tidak dibayar tidak double.
Nah, sederhananya itu kalau di pajak itu, pajak yang sudah kita bayar di depan, itu dikurangkan dari pajak final yang harus dibayar di SPT tahunan. Nah, di sini ada beberapa jenis kredit pajak. Nah, di sini ada juga jenis-jenis kredit pajaknya mulai dari PPh satu sampai PPh sembilan dan bagaimana sumber pemotongannya dan penjelasannya. Dan kita akan lanjut di sini pada perhitungannya. Nah, di sini ada contoh jika kita punya PPh terutangnya dalam setahun itu ada 20 juta, kemudian kredit pajaknya itu di sini ada PPh satu dari pajak penghasilan pribadinya, dipotong perusahaan itu ada 12 juta, kemudian pada PPh 23-nya dipotong oleh klien sebesar 4 juta, dan PPh 25-nya dibayar sendiri itu sebesar 3 juta. Untuk total kredit pajaknya kita jumlahkan semua kredit pajak dari PPh 21 sampai 25-nya, yaitu 19 juta rupiah. Jadi PPh kurang bayarnya itu PPh terutang yang harus kita bayar di tahun berjalan sebesar 20 juta rupiah, kita kurangkan dengan kredit pajaknya sebesar 19 juta rupiah. Mendapatkan PPh pasal 29-nya itu 1 juta rupiah. Nah, di sini juga kita akan menghitung NPPN-nya. Di sini ada kasus di mana seorang pemilik warung itu memiliki penghasilan brutonya sebesar 300 juta rupiah dalam setahun. Nah, kalau kita lihat dalam tabel norma DJP-nya itu, usaha makanan itu di beberapa wilayah, kita anggaplah dia memiliki normanya sekitar 30%. Nah, lengkap perhitungan sederhananya itu, penghasilan bruto itu akan kita kalikan dengan norma yang berlaku, yaitu 30% didapatkan hasil 90 juta rupiah. Nah, dengan sistem norma tersebut, negara itu bisa menganggap bahwa laba bersih dari usaha tersebut adalah 90 juta. Tanpa harus melihat biaya-biaya kecil seperti berapa banyak gas yang dia pakai, berapa biaya bahan baku, dan sebagainya. Nah, biasa pemerintah itu seperti itu untuk cara perhitungannya tanpa harus melibatkan pembukuan yang sangat rumit. Berbeda kasusnya jika dia perusahaan besar. Nah, di sini juga ada untuk pembukuan dari penghasilan netonya, di mana rumusnya itu penghasilan bruto tadi akan kita kurangkan dengan biaya-biaya usahanya. Misalkan kita punya kasus yang berbeda di sini. Misalkan ada seseorang memiliki usaha konveksi dengan penghasilan brutonya dalam setahun itu 400 juta. Nah, dari pembukuan terdapat biaya-biayanya seperti biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, sewa toko, listrik dan air, biaya penyusutan mesin, dan biaya lain-lainnya. Jadi kita akan totalkan dahulu biaya-biaya ini. Jika di total itu sebesar 260 juta, selanjutnya kita akan hitung penghasilan bersihnya. Penghasilan netonya itu penghasilan bruto tadi sebesar 400 juta rupiah, kita kurangkan dengan total dari biaya-biayanya 260 juta rupiah, dapatlah penghasilan netonya sebesar 140 juta rupiah. Nah, jadi melalui pembukuan, penghasilan netonya itu kan terlihat lebih tinggi dibandingkan dia memakai metode norma pada contoh sebelumnya. Nah, namun ini juga tergantung dengan karakter usaha. Ada usaha yang justru lebih ringan pajaknya kalau dia memakai sistem norma. Ada juga yang lebih baik jika dia memakai pembukuan. Jadi itulah makanya ada kelemahannya, kurang keakuratannya sistem norma tersebut. Baiklah, di sini saya bisa menyimpulkan dari pembahasan mengenai pajak penghasilan orang pribadi itu menunjukkan bahwa sistem perpajakan sebenarnya dibangun dari konsep yang saling terhubung dan sebenarnya tidak serumit yang sering kita bayangkan. Nah, dalam menghitung pajak itu sendiri, pemerintah memberikan dua pilihan mekanisme.
Yang pertama, kita bisa menggunakan norma perhitungan yang biasanya diperuntukkan bagi pedagang atau usaha kecil yang belum memiliki pencatatan lengkap. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan pembukuan bagi usaha yang lebih teratur. Itu seperti yang saya sebutkan, perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan cara yang kedua. Nah, cara ini membantu sebenarnya untuk memastikan bahwa pajak yang dihitung itu secara adil sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menghitung berapa besar pajak dari pedagang kecil dan perusahaan. Itu tentu saja berbeda. Berbeda dari jenis usahanya, besar labanya itu berbeda jauh. Nah, jadi besaran pajak yang harus dibayar itu menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi melalui tarif progresif. Sehingga penghasilan yang lebih tinggi itu akan berkontribusi lebih besar. Jadi adil dalam bidang usahanya masing-masing. Nah, jadi ketika seluruh konsep ini kita pahami dalam satu kesatuan, terlihat bahwa sistem pajak penghasilan orang pribadi itu bekerja secara logis dan terstruktur. Jadi pajak itu bukan sekedar kewajiban administratif saja yang harus kita jalani sebagai seorang wajib pajak, tetapi juga merupakan bagian penting dari mekanisme negara Indonesia untuk memberikan pelayanan dan menjaga keberlangsungan berbagai fasilitas publik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya teman-teman semua dapat memahami yang saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.